Halo, selamat bahagia ketemu dengan saya Sarmus Sari Musdar, coach pengembangan diri dengan menggunakan PACE. PACE ditulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Teman-teman mungkin sudah lebih mengenal apa itu namanya Feng Shui ya, energi dari alam sekitar kita. PACE juga bagian dari metafisika Cina, sama juga seperti Cimen dan juga Tongsu yang sering saya bacakan di Telegram saya itu energi harian. Juga ada lagi namanya Yicing atau Instagram, Yicing atau Instagram ya. Kali ini saya lebih mau membahas tentang apa itu energi keberlimpahan atau persepsi tentang keberlimpahan ya, tentang abundance ya. Teman-teman kalau mau gabung di Telegram saya, silakan gabung di Telegram Pace Bisari, tulisannya BAZI Bisari. Atau teman-teman bisa lihat Instagram saya @sarimusdar. Bisa juga dengarkan podcast saya, bisa dengarkan di Anchor atau Spotify, Sari Musdar juga. Balik lagi, saya mau membahas tentang keberlimpahan. Sebenarnya ini adalah materi tadi webinar saya, webinar gratis dalam rangka saya ulang tahun. Jadi sebagai perwujudan rasa terima kasih saya ke Allah dan juga ke alam semesta, juga ke teman-teman semua serta para klien saya semua. Saya langsung aja ya, saya akan bagikan materinya. Langsung ke materi. Oke. Ini adalah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu abundance mindset ya. Konsep berpikir tentang keberlimpahan. Saya mau sedikit bercerita ya teman-teman. Ini adalah gambarannya antara scarcity versus abundance. Antara orang-orang yang berpikir bahwa hidup ini serba terbatas ya, serba langka. Kalau misalnya satu orang sudah kaya, berarti kita nggak mungkin kaya. Ada yang orang-orang berpikiran seperti itu. Yang sebelah kanan adalah jika kita sudah mengubah pola pikir kita menjadi keberlimpahan. Bahwa semua orang sudah dijamin jalan hidupnya, rezeki, jodoh, dan kebahagiaannya oleh Tuhan. Saya menyebut Tuhan untuk semua agama ya teman-teman. Ini yang membuat perubahan hidup seseorang. Cara berpikir, cara melihat alam semesta dan hidup. Jadi saya pengen cerita kurang lebih tahun 2012 atau 2013. Saya pernah ikut kelas inspirasi di Jakarta, Jakarta Pusat ya kalau nggak salah. Dapat SD negeri ya, yang banyakkan muridnya dari kalangan kurang mampu. Di kelas saya terutama ya. Terus ada yang seorang anak, dia bapaknya adalah anak tukang sampah. Terus kan kita kan di situ tugasnya hanya menjelaskan apa pekerjaan kita, bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita, lalu ditutup dengan menerbangkan balon-balon cita-cita gitu ya. Nah ini ada beberapa anak yang mimpi aja mereka nggak berani. Pas ditanya cita-citanya, apa cita-cita kamu? Saya pengen jadi tukang sampah seperti bapak saya. Ini nggak ada yang salah ya, untuk pekerjaan semuanya halal. Tapi tentunya setiap secara realita teman-teman pasti tahu ya, untuk hidup bisa lebih baik dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik, tentunya harus punya pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan saya jadi sedih, kok kenapa nggak berani untuk bermimpi ya. Sayangnya waktu itu saya belum terlalu spiritualitas ya, belum terlalu mengenal meditasi dan lain-lain. Jadi waktu itu kita hanya menceritakan cita-cita, terus setelah selesai sama-sama berkumpul di lapangan dan menerbangkan balon cita-cita. Kalau kita mau di NLP itu ada namanya seorang yang dijadikan contoh untuk kepemimpinan
yaitu Walt Disney. Walt Disney adalah seorang yang waktu kecilnya menderita dari keluarga yang ayahnya adalah seorang KDRT, dia miskin, dia harus membuat sketch gambar untuk bisa mendapatkan uang. Dari situ dia mendapat uang, terus dia membangun bisnis dan nggak langsung sukses, dia jatuh bangun. Dan setelah dia sukses, cita-citanya adalah ingin membuat anak kecil bahagia, karena dia tidak ingin mengulangi apa yang dia alami. Kalau Walt Disney mungkin, Walt Disney kan itu hidupnya di zaman dulu, atau kompetisi masih belum terlalu berat seperti sekarang. Ya. Kompetisi ya, persaingan belum terseberat zaman sekarang. Mungkin teman-teman akan berpikir seperti itu ya. Tapi oke lah, banyak orang-orang yang dari latar belakang keluarga nggak mampu ya, mungkin bisa googling sendiri ya. Ada yang dari keluarga tukang beca tapi bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya. Pendidikan adalah menurut saya salah satu cara untuk naik level ya taraf hidup kita. Ini adalah contoh ya, kita bayangkan pizza yang dibagi-bagi mungkin jadi 8 bagian. Kalau misalnya soal analoginya ada orang kaya yang sudah mendapatkan rezeki misalnya 3/8 dari untuk seluruh penduduk bumi di dunia ini, ada mungkin ada berapa 1 miliar, 2 miliar mungkin ya. Lalu kalau kita dengan pandangan semuanya serba terbatas ya, semuanya serba langka, scarcity, kita akan berpikir, wah saya nggak dapat bagian dong rezeki, ngapain saya hidup, ngapain saya kerja keras, ngapain saya sekolah. Kita akan berpikir seperti itu. Ya. Ini adalah pengertian yang saya dapati dari buku The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey ya. Ini materinya yang sangat dikenal banget. Kalau teman-teman HRD, saya dulu HRD di tahun 2000-an awal ya. Banyak ini pelatihannya waktu itu. Scarcity mindset, pemahaman bahwa semuanya serba terbatas. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini ya udah gitu aja. Kalau sudah ada potongan kue pie dibagi-bagi dan orang-orang terkaya di dunia, misalnya di Amerika sudah mendapatkan potongan 1/8 untuk keluarganya dia dan sisanya diperebutkan oleh seluruh orang di dunia, kita akan rebutan, akan seperti itu. Ini pandangan bahwa semuanya serba terbatas. Sedangkan abundance mindset adalah paradigma bahwa ada bagian untuk semua orang. Ya, jangan khawatir, semuanya sudah kalau bahasa agama, semua sudah dijamin oleh Allah atau oleh Tuhan. Kita tinggal berusaha membuat strategi untuk menjemput rezeki kita. Mindset ini adalah the mind is everything. What you think, you become. Ini dulu ya, waktu masih belum digabungkan dengan spiritualitas. Pikirannya positif, tapi hati kita belum positif, nggak akan nyambung konslet. Ya, akhirnya dalam hati mempertanyakan, apa iya? Tapi kita belum meyakini itu. Kita belum mengimani itu. Jadi harus, kalau di Cimen ya, itu adalah harus ada keselarasan antara pikiran dengan hati kita dan juga dengan jiwa atau badan kita, ya, mind, body, and soul. Bagaimana cara untuk mengubah mindset? Yang pertama adalah fokus pada apa yang sudah kita miliki dan syukuri. Yang belum dapat, yang belum ada, jangan kalau saya punya ini, seandainya saya dapat kerjaan ini. Waktu saya lulus kuliah, beberapa lulusan terbaik itu dikirim namanya ke beberapa perusahaan besar, perusahaan migas asing ya, termasuk nama saya. Saya berhasil, saya dikirim untuk perusahaan migas Amerika, namanya C.
Saya berhasil sampai tahap terakhir ya dari tes tes materi hukum ya, kontrak, bahasa Inggris dan lain-lain, psikotes juga kalau nggak salah. Sampai pesertanya tinggal 4 dari universitas saya dan universitas di Jakarta UI ya. Akhirnya saya gagal di interview end user. Waktu itu saya sangat kayak kesel banget ya, namanya juga masih muda ya, lulus kuliah. Seandainya saya diterima bekerja di situ, pasti saya akan. Sampai saya gagal move on beberapa lama, akhirnya saya bisa move on, melamar pekerjaan. Itu juga begitu saya diterima kerja, saya masih coba ya, dulu saya diterima. Coba ya saya. Ini kan gagal, saya gagal untuk merasa bahwa untuk bisa kaya nggak harus bekerja kaya dan bahagia ya. Untuk bisa kaya dan bahagia nggak harus bekerja di perusahaan migas Amerika misalnya. Banyak cara ya. Apalagi kalau sudah belajar PACE, sudah lihat PACE profiling, sebenarnya kita itu udah dikasih jalannya loh sama Tuhan ya. Kalau saya lihat PACE saya, oh ternyata jalan saya itu emang ini gitu loh. Jadi sekarang saya lebih nerimo ya, lebih ikhlas, lebih bahagia. Kemungkinan gitu ya, kebahagiaannya dari dalam. Yang kedua adalah percaya bahwa setiap orang punya jalur masing-masing. Nah, ini bisa dicek di PACE profiling masing-masing. Kalau saya pakai, teman-teman bisa pakai plottingnya Joyap ya, joyap.com /BZ chart ya. Yang ketiga adalah kita mesti bergaul sama orang-orang yang vibrasinya bagus. Jangan sama orang-orang yang nggak berani bermimpi. Kita share mimpi kita diketawain. Gila lo mimpi aja hari gini gitu. Mimpi kan gratis, nggak apa-apa kita mimpi dulu. Diawali dengan mimpi. Semuanya diawali dengan mimpi. Siapa namanya yang pencipta iPhone ya. Beliau juga kan dia juga menciptakan iCloud ya, juga karena ngayal. Coba ya kalau pulang kerja siapa Steve Jobs ya. Steve Jobs kan beliau juga gitu, dia bayangin asik kali ya kalau pulang kerja bisa menyelesaikan kerjaan di rumah dengan data yang sama. Itu beliau masih tahun berapa gitu di wawancara, itu masih diketahui orang dulu. Jadi kalau kita mimpi kita diketahui orang, jangan langsung down ya, jangan kita adalah the next Steve Jobs. Yang keempat adalah ciptakan win-win solution. Artinya adalah dalam keadaan apapun kita mesti bersyukur bahwa kita adalah mendapatkan sesuatu yang berkah. Kayak misalnya kita gagal misalnya ikut melamar beasiswa, kita jangan murung, jangan kecewa. Kita mesti belajar dari proses kegagalan kita. Kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh atau berkembang. Kita mesti introspeksi diri, apa yang kurang di kita. Yang kelima ya, jadikan sifat karakter bersyukur, jadikan bersyukur sebagai hobi kita atau sebagai karakter kita, atau jadi kayak agama tanda kutip kedua ya, kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Mungkin bisa dijadikan kebiasaan tiap bangun pagi kita ucapkan 3 hal yang kita syukuri di hari itu. Yang keenam adalah mesti terbuka pada semua peluang. Kalau gagal di satu bidang, mungkin ada pintu lain. Seperti saya dulu, saya gagal di perusahaan migas, saya keselnya di situ aja. Padahal ada pintu lainnya gitu. Saya wasting time, ya, buang-buang waktu hanya menyesali hidup saya. Itu nggak bagus, karena jalan untuk kesuksesan kita itu banyak. Dan paling cepat kalau kita melihat PACE profiling kita untuk tahu, oh jalan saya ternyata adalah ini. Tuhan sudah memberikan jalannya ini. Ngapain saya melihat jalannya orang? Ngapain saya iri dengan jalannya orang? Ya, seperti itu. Yang ketujuh ya, mesti percaya apa yang kita yakini atau kita percaya itu akan kita dapati ya.
Kadang-kadang kalau kita menghayal, atau kita bermanifestasi, saya bahagia karena hari ini saya diundang banyak televisi, banyak stasiun TV nasional di Indonesia untuk membicarakan PACE, untuk memilih calon manajer ataupun politikus handal di Indonesia. Misalnya seperti itu. Kita harus percaya sama apa yang kita manifestasikan akan kita dapati. Ini adalah latihan, ya, latihan untuk mengubah mindset yang udah terbiasa seolah-olah semua itu serba terbatas. Kalau satu orang nggak dikasih rezeki, kita nggak akan dapat. Padahal bukan begitu. Tuhan Allah sudah menjamin rezeki kita. Tuhan melahirkan kita, pasti ada rezekinya. Tinggal gimana kita memikirkan strategi untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya, ini akalnya dipakai. Ini teman-teman, saya ada latihan. Teman-teman bisa menyediakan dua warna kertas yang berbeda. Misalnya contoh ya teman-teman. Ini ada yang warna kuning, misalnya warna kuning untuk keyakinan yang negatif yang membatasi kita, atau kalau bahasa kerennya dalam NLP adalah self-limiting belief, ya, self-limiting belief, atau apa self blockage ya, misalnya kayak keyakinan orang-orang, orang kaya makin kaya, orang miskin makin titik-titik. Atau kalau udah umur sekian susah dapat jodoh. Kalau misalnya udah umur 40 susah untuk beralih profesi. Kalau udah umur 40 susah untuk bangun bisnis. Padahal ada Kentucky Fried Chicken ya. Dia memulai bisnisnya di usia berapa gitu ya. Ini yang keyakinan di masa lalu kita. Atau di saat ini sebelum teman-teman ikut webinar saya atau teman-teman menyaksikan YouTube saya ini. Keyakinan yang akan kita buang. Semuanya yang negatif-negatif di kertas warna kuning misalnya. Tulis di sini misalnya ya. Tulis di sini lalu nanti disobek-sobek. Lalu dibuang. Untuk yang positif, kita tulis bahwa misalnya Tuhan sudah menyediakan rezeki untuk saya dan setiap orang. Saya tulis di sini. Teman-teman bisa tempel di diary, jurnal, atau di papan visi teman-teman ya, yang bisa dilihat tiap hari. Itu tadi yang latihan pertama. Latihan yang kedua adalah teman-teman lihat di sini ada kanvas warnanya ini keemasan ya, warna emas, bukan orange, bukan kuning. Tapi saya hanya bisa mendapatkan warna yang seperti ini di internet. Setiap teman-teman merasa habis bisa bangun pagi, kita sudah bersyukur. Lalu melihat IG nih, scrolling. Wow, si ini udah nikah sama laki-laki, sama perempuan. Gila, keren banget jodohnya. Aduh, gimana? Udah umur segini. Nah, tiap ada pikiran negatif, kita lakukan latihan ini. Bayangkan, duduk manis, gunakan arah dan juga sektor, ya, arah berdasarkan cimen, dan juga sektor berdasarkan Feng Shui. Gunakan itu dan gunakan jam yang positif, jam yang menguntungkan. Kalau teman-teman gabung di Telegram PACE Wisari, pasti bisa dapat info ini. Lalu teman-teman duduk ya kayak meditasi gitu. Nanti akan saya posting video secara terpisah. Teman-teman bisa duduk di situ bersila atau di atas kursi, lalu tarik nafas 3 kali
ulangan ya, tiga kali tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Lalu kalau sudah, teman-teman bayangkan setiap kali kita merasa adanya keterbatasan dalam hal rezeki, jodoh, dan kebahagiaan untuk diri teman-teman, bayangkan ada satu ruangan, itu adalah ruangan keberlimpahan kita. Lalu di situ bayangkan ada kanvas di dindingnya, itu diisi dengan kanvas warna keemasan atau emas. Lalu teman-teman bayangkan tadi yang perasaan tadi, aduh gimana nih gue, belum umur segini belum posisi manajer, umur segini gue belum punya ini itu. Semua pikiran yang negatif buang ke kanvas sampai dan lama-lama hilang sampai kanvasnya bersih lagi. Atau orang-orang yang punya menertawakan ide kita, menertawakan mimpi kita, atau teman-teman kita sendiri yang sukanya ngeluh, aduh, gue tuh udah umur segini, nggak mungkin lah gue ABCD dan segala macam. Bayangin, maka mereka taruh di kanvas sampai kanvasnya bersih lagi, lalu dibersihkan kanvasnya. Itu nanti saya akan post video secara terpisah. Sekarang saya mau membahas life goals. Ya, yang anak-anak zaman sekarang suka pakai hashtag apa-apa goals gitu ya. Sebelum kita menentukan tujuan hidup, kita mesti mengevaluasi aspek dari hidup kita. Bisa pakai cara, misalnya kalau di Joyap ada tuh ya, ada 6 aspek hidup kita, tujuan hidup, kekayaan atau keuangan, keluarga, terus juga hubungan dan lain-lain, kesehatan dan juga kontribusi atau bagaimana kita memberikan dampak ke orang-orang sekitar kita. Sekarang kita sudah ada di posisi mana dari setiap aspek tersebut, apa yang bisa kita tingkatkan. Kalau pakai hasil profilingnya Joyap, kita bisa tahu energi tahun ini mendukung mana, mendukung aspek mana. Yang kedua adalah membuat prioritas. Yang ketiga adalah melakukan manifestasi atau shifting. Ini adalah contoh dari tujuan hidup. Ya, teman-teman bisa juga pakai cara ini juga. Ada 8 aspek di sini. Lalu teman-teman melakukan assessment, penilaian secara jujur. Di setiap aspek, teman-teman sudah ada di angka berapa? Ini ada 1 sampai 10. Kalau ada yang mesti ditingkatkan untuk tahun depan, itu akan jadi prioritas. Yang berikutnya adalah scripting. Saya sudah share di video terpisah tentang bagaimana melakukan scripting. Ya. Yang pertama adalah kita membuat surat, seperti surat biasa. Saya ada contohnya di sini. Lalu surat itu ditujukan ke siapa? Misalnya dear siapa? Misalnya dear Allah, dear Tuhan, dear God, dear Nabi kita misalnya, dear Muhammad, dear siapa ya? Misalnya mentor-mentor kita, siapapun itu. Lalu sebutkan thank you for inspiring me atau apapun itu. Lalu kita ceritakan kesuksesan kita, manifestasi kita 3 aja yang seolah-olah saat itu sudah kita raih ya, dengan simple present tense ya, dengan tense ke kini ya, tense kini. Misalnya kayak gini, dear, saya misalnya dear siapa ya, dear Dato Joyap deh. Dear Dato Joyap, thank you for inspiring me and teaching me about Pace. You not only teaching about Pace but also transform my life. Terus saya ceritakan, I'm happy because today I'm invited in several TV national TV station and I explain about Pace for recruiting the best candidate in your corporate.
Kayak begitu misalnya. Dan kita sambil menulis, sambil membayangkan. Dan kita rasakan semua energi kebahagiaan itu. Yang berikutnya adalah mengekspresikan kebahagiaan, kebersyukuran kita. Setelah selesai, kita ucapkan terima kasih lagi ya, thank you Datuk Joyef, because your Pace channel or your Pace class really widen my opinion dan segala macam, change my life ya. Sebutkan ucapan syukur. Lalu kita setiap, ini dulu, dibaca 30 hari berurutan ya, secara berurutan setiap malam mau tidur atau saat bangun tidur ya. Karena itu gelombang kita adalah gelombang theta ya, lebih mudah untuk masuk ke alam bawah sadar. Lalu setelah 30 hari simpan di dalam kotak atau apa namanya, jar, apa kayak tempat kue atau apapun itu ya, terserah teman-teman taruh di situ dan dilupakan. Jangan diingat-ingat, jangan dipikir-pikir kapan Tuhan akan mengirimkan apa yang saya manifestasikan. Atau kayak kalau teman-teman misalnya pesan sesuatu di marketplace, di aplikasi, kan teman-teman udah yakin barangnya pasti akan nyampe ya, kayak gitu. Keyakinannya harus di atas dari itu ya, imannya harus lebih tinggi dari keyakinan kalau pesan di marketplace. Yang berikutnya adalah jangan lupa melakukan scripting, yang nulis tadi, nulis surat ya, di waktu yang energinya menguntungkan ya. Jangan kalau pakai tongsu, jangan pas distraction atau remove day. Pesan saya itu aja. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan teman-teman lebih bahagia, Kalau nggak bahagia, mesti bikin fake smile ya. Paksakan untuk tersenyum setiap bangun pagi. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa teman-teman, do a massive favor for me. Like, subscribe, share konten ini ke siapapun yang membutuhkan. Atau mungkin ada orang yang membutuhkan tapi kita nggak tahu. Kalau kita posting di media sosial masing-masing, ada orang yang membutuhkan dan mendapatkan energi bagus dari konten teman-teman, dari sharingan apa yang teman-teman bagikan. Jangan lupa untuk follow akun-akun medsos saya. Ini ada Instagram Sari Musdar, YouTube Empat Stories, Telegram Pace Wisari, tulisannya BAZI Wisari, dan podcast bisa didengarkan di Spotify atau di Google Podcast, Apple Podcast, Sari Musdar. I'm from Pace Wisari, sending love and light.